Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan pada Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehingga saya bisa menyelesaikan video ini. Selawat beriring salam kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang menerang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan mengenai penulisan proposal. Kelompok 7 sendiri terdiri dari Rafli Muhammad Al-Kausar, Devi Permatasari, dan Reva Marieta Putri. Penulisan proposal ini terdiri dari berbagai macam. Yang pertama adalah pengertian proposal. Kata proposal berasal dari bahasa Inggris yang memiliki arti sederhana sebagai suatu bentuk pengajuan atau permohonan. Asal katanya adalah to propose, yang artinya mengajukan. Dengan demikian, proposal merupakan suatu bentuk pengajuan, penawaran, baik berupa ide, gagasan, pemikiran, maupun rencana kepada pihak lain untuk mendapatkan dukungan, izin, persetujuan, dana, dan lain sebagainya. Selain sebagai bentuk pengajuan atas apa yang Anda inginkan, proposal juga berfungsi untuk meminta persetujuan atas kegiatan yang akan dibuat. Misalnya, proposal rencana penelitian yang diajukan mahasiswa kepada pimpinan fakultas. Proposal yang seperti ini tentunya berisi hal-hal yang dapat meyakinkan pimpinan fakultas untuk menyetujui penelitian yang akan dilaksanakan. Setelah disetujui oleh pihak fakultas dan ditentukan siapa pembimbing skripsi, tesis, atau disertasi, penelitian kemudian baru bisa dimulai. Dengan proposal yang berhasil diterima oleh pihak yang berkepentingan, berarti telah membuka harapan Anda untuk melakukan suatu program, usaha, atau kegiatan yang direncanakan. Yang kedua itu adalah ciri-ciri proposal. Adapun ciri-ciri proposal sebagai berikut. Proposal dibuat untuk meringkas kegiatan yang akan dilakukan. Yang kedua adalah proposal dibuat dengan singkat agar donatur atau pihak tertentu dapat mengetahui pokok isi acara yang akan diselenggarakan. Yang ketiga, sebagai pemberitahuan pertama suatu kegiatan. Yang keempat, berisikan tujuan-tujuan dan latar belakang acara. Yang kelima, berupa lembaran-lembaran pemberitahuan yang telah dijilid yang nantinya diserahkan kepada yang penyelenggara acara. Yang keenam, adanya pihak yang mengajukan. Pihak yang mengajukan tersebut sebagai pihak yang mengusulkan suatu rencana atau kegiatan. Yang ketujuh, adanya pihak yang menyetujui sebagai salah satu ciri dari proposal. Hal ini berkaitan dengan salah satu fungsi proposal, yaitu sebagai legalisasi suatu rencana kegiatan. Adalah manfaat proposal. Adapun manfaat pembuatan proposal adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjadi rencana yang mengarahkan panitia dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Yang kedua, menjelaskan secara singkat langsung kepada pihak-pihak yang ingin mengetahui kegiatan tersebut. Yang ketiga, untuk meyakinkan para donatur atau sponsor agar mereka memberikan dukungan material maupun finansial dalam mewujudkan kegiatan yang telah direncanakan. Yang keempat, sebagai gambaran awal sebuah kegiatan. Yang kelima, sebagai alat untuk memperoleh persetujuan dari pihak berwenang. Yang keenam, sebagai alat mengontrol jalannya kegiatan. Yang ketujuh, sebagai alat evaluasi kegiatan. Yang ke-8, sebagai salah satu alat untuk memperluas jaringan kerja dan komunikasi. Keempat adalah tujuan penyusunan proposal. Secara garis besar, tujuan dari penyusunan proposal dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan agama, sosial, politik, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Yang kedua, untuk mendirikan usaha kecil, menengah, atau besar. Yang ketiga, untuk mengajukan tender dari lembaga-lembaga pemerintah atau swasta. Yang keempat, untuk mengajukan kredit kepada bank. Yang kelima, untuk mengadakan acara berupa seminar, diskusi, pelatihan, dan sebagainya. Yang kelima, apa saja keunggulan dan kelemahan proposal? Keunggulan dan kelemahan proposal dibagi menjadi dua. Saya pertama akan menjelaskan keunggulan proposal. Keunggulan proposal adalah sebagai berikut.
dapat menarik sponsor untuk memberi sumbangan dana, dapat menjadi bukti legalitas. Yang ketiga, memperlancar dan mempermudah pelaksanaan kegiatan. Yang keempat, memperkecil masalah yang timbul dalam suatu kegiatan. Yang kelima, transparan, efektif, dan efisien. Yang kedua adalah kelemahan proposal adalah sebagai berikut. Tidak memiliki kekuatan tanpa adanya juru bicara. Yang kedua, memiliki tingkat kepercayaan yang rendah. Yang keenam, syarat apa saja yang harus dipenuhi dalam menyusun proposal yang baik. Yang pertama, sistematis. Artinya, proposal yang disusun harus berurutan secara sistematis, menurut pola tertentu. Dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks agar efektif dan efisien. Yang kedua, berencana. Artinya, proposal tersebut dibuat secara sengaja dan telah dipikirkan langkah-langkah pelaksanaannya, serta mengacu pada tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan tersebut. Yang ketiga, mengikuti konsep ilmiah. Artinya, pengerjaan proposal mulai dari awal hingga akhir harus sesuai dengan cara-cara atau metode ilmiah yang sudah ditentukan. Yang keempat, jelas dan padat dimengerti. Artinya, proposal yang dibuat harus jelas dan menggambarkan kegiatan yang akan dilakukan, sehingga pihak penerima dapat mendapatkan gambaran jelas tentang kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut. Yang ketujuh, hal-hal apa saja yang harus dipenuhi dalam menyusun proposal. Adapun hal yang penting yang harus diperhatikan dalam penyusunan proposal adalah yang pertama, penempatan dan penggunaan kata yang tepat. Yang kedua, menghindari penggunaan kalimat panjang dan bertele-tele. Yang ketiga, menggunakan paragraf. Keempat, penggunaan ejaan. Yang kelima, ditulis dengan huruf yang mudah dibaca. Yang keenam, tidak menyisakan kekosongan yang luas. Yang ketujuh, menggunakan spasi 1,5, mengkelapaan margin 9, diberi nomor halaman. Yang ke-10, format bullet atau angka dapat digunakan ketika ada poin, minimal 3 poin atau lebih dalam satu paragraf. Yang ke-11, menggunakan jenis kertas yang netral. Yang ke-12, sebaiknya tidak menggunakan kemasan yang tampak mahal. 13. Ejaan dan tata bahasa sebaiknya diperiksa ulang. 14. Sumber referensi luas harus disebutkan dengan tepat. Yang ke-15, proposal beserta dokumen lain diletakkan dalam sebuah folder. 8. Apa saja jenis dalam paragraf proposal? Jenis dan paragraf proposal dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, proposal kegiatan. Proposal kegiatan adalah proposal untuk melakukan suatu kegiatan. Biasanya, proposal ini berisi mengenai pengajuan rencana kegiatan, baik itu yang bersifat individu maupun kelompok. Contohnya, kegiatan pentas seni dan budaya. Yang kedua, proposal bisnis atau usaha. Proposal bisnis atau usaha adalah proposal yang berhubungan dengan dunia bisnis, baik itu perseorangan maupun kelompok. Contohnya, yaitu proposal pendirian suatu usaha, proposal kerjasama antar perusahaan, dan lain-lain. Yang ketiga, proposal penelitian. Jenis proposal ini biasanya digunakan pada bidang akademis. Contohnya, pada proposal penelitian untuk membuat skripsi, tesis, dan lain-lain. Yang keempat, proposal proyek. Proposal ini biasanya banyak dipakai dalam dunia bisnis. Isi dari proposal ini biasanya tentang rangkaian rencana kegiatan. Contoh dari proposal ini adalah proposal suatu proyek pembangunan. Contoh proposal. Contoh proposal sudah kami lampirkan di makalah kami. Bisa dilihat di sana. Yang terakhir adalah kesimpulan. Proposal adalah rencana kerja yang disusun secara sistematis dan terperinci untuk suatu kegiatan yang bersifat normal, dan untuk mendapatkan persetujuan maupun bantuan dari pihak lainnya. Adapun ciri-ciri proposal adalah sebagai berikut. Yang pertama, pihak yang mengajukan. Yang kedua, ada pihak yang menyetujui. Sekian video yang kami buat. Bila ada salah-salah kata di dalam penulisan makalah, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.